Assalamualaikum semuanya, kami bersama gue channel JVB di Ultimate Game and Info. Baiklah, ini adalah info yang kita nantikan ya untuk updatean bulan Juli yang sebenarnya udah masuk ya. Jadi mana untuk video kali ini kita akan kembali membahas mengenai updatean Ultraman Trigger ya. Dan sebenarnya tidak hanya Ultraman Trigger, lain kan masing-masing tokusatsunya juga ada updatean juga pada bulan Juli ini. Tapi karena untuk video kali ini kita mengutamakan Ultraman terlebih dahulu, jadi kita bakalan menganalisa masing-masing majalah yang sudah diterbitkan di Jepang ini ya, dan juga diupdate secara hangat gitu, secara hangat di masing-masing media sosial, sosmed maksudnya. Oke, jadi langsung aja kita akan membahas. Yang pertama gue ingin membahas mengenai majalah yang satu ini. Yap, ini kemunculan pertama si Ultraman Trigger ya, bangkit dari tidurnya selama 30 juta tahun yang lalu. Dan kita juga bisa melihat ini pertama kalinya dia melawan si Golba ya, monster pertama di serial Ultraman Trigger. Dan sebenarnya nggak cuma Golba sih, di situ juga ada Camilla yang versi Reiwa di Trigger nih juga datang menghadapi si Ultraman Trigger nih. Wah, ini kita juga bisa melihat Trigger melawan Golba ya di sini, dan di sini juga memakai Circle Arms. Nah, sebut saja ini merupakan game pada episode pertama ya, semuanya udah bisa ketebak ya, apalagi di analisa trailer sebelumnya. Oke, tapi sebenarnya juga ada majalah yang satu ini menunjukkan tentang, gak tahu ini masa lalu atau apa ya. Tuh, ini gambar ini sudah pernah beredar sebelumnya, jadi mana Trigger melawan Camilla, Dragon sama Hyudram. Tuh, agak gelap sih, tapi coba gue cerahkan dikit. Nah, ini kemungkinan masa lalunya kah? Masa lalunya si Trigger sama ketiga raksasa tersebut. Soalnya untuk bulan Juli nantinya juga si Trigger ini juga bakal menghadapi ketiga raksasa ke-8 pada masing-masing episode sih, secara terpisah, gak secara bersamaan seperti gambar yang satu ini. Dan ini masih ada gambar si Golba ya, Golba maksudnya, salah. Golba bersama Camilla melawan si Trigger nih. Kayaknya ini masa lalunya si Trigger kayaknya nih yang gambar nih, kalau menurutku ya. Soalnya pasti juga, soalnya kan melawan tiga raksasa ke-8 sekaligus di episode. Tapi kalau misalnya masa kini kayaknya kurang masuk akal sih. Jadi kemungkinan ini masa lalunya si Trigger kali, sekitar 30 juta tahun yang lalu. Tapi nggak tahu ini beneran flashbacknya si Trigger atau enggak. Yang pasti kita nantikan aja di serial Ultraman Trigger yang akan mengungkapkan fakta tersebut. Dan gue juga kurang pasti kalau masing-masing Dark Ultra seperti Camilla, Dragon, dan Hyudram ini muncul di bulan Juli ini. Soalnya kayak apa ya, sebelumnya itu mengenai Ultra Zero itu pernah apa ya, diterbit majalahnya itu sekitar bulan Oktober. Pas debutnya itu baru bulan Desember menjelang akhir episode terakhirnya si Ultraman Z. Jadi kemungkinan kayaknya belum raksasa ke-8 yang muncul di bulan Juli ini yang bakal menghadapi si Trigger. Oke, selanjutnya di sini teman-teman semuanya juga bisa melihat mengenai kembalinya si Gazoto. Wow, mantap. Ini sekitar 25 tahun kemudian si Gazoto ini debut lagi, muncul lagi di serial Ultraman Trigger. Tapi hanya saja nih, tuh si Trigger nih menghadapi si Gimaira. Ini monster yang muncul di serial Ultraman 80 ya, kalau tidak salah. Tapi kayaknya agak dangkal sih. Mungkin lebih bagusnya sebaiknya memunculkan semua monster di serial Ultraman 3 di serial Ultraman 3 biar sama-sama nostalgia banget.
Sedangkan ini ada sebagian monster ini dari serial lainnya, jadi kayak kurang nyambung juga gitu. Mungkin karena ada yang summon monster yang dari serial lain kah? Bisa jadi yang si Ignis yang summon kali. Tapi kayaknya tidak mungkin sih, soalnya kan penjahatnya udah Camilla, Dagon sama Hyuga. Soalnya gue juga masih kurang memastikan kalau Ignis ini protagonis atau antagonis. Ya, kita nantikan aja deh di serial Ultraman Trigger yang akan mengungkapkan faktanya. Oke, yang pasti untuk selanjutnya si Trigger ini bakal menghadapi si Gazoto ya. Dan kemungkinan ini teman-teman semua juga melihat pada waktunya ini bentarnya itu di sore ya. Seperti debut pertama kalinya si Gazoto melawan Ultraman 3 pas matanya udah terbenam gitu. Dan kemungkinan si Trigger ini bakal menghadapi si Hyudam sekaligus, bisa jadi. Soalnya Hyudam itu kan juga muncul pada waktu matahari terbenam juga nih. Bisa jadi si Trigger itu bakal langsung menghadapi si Hyudam pada, gak tahu ini antara episode kayaknya bukan 2 atau 3 deh. Ya, pokoknya kita nantikan debutnya aja lah. Oke, selanjutnya mengenai scan yang satu ini, selain munculnya si Gazoto, kita juga melihat gambar yang satu ini juga nih. Ini masih ada gambar Gazoto tapi pas waktu siang ya. Sedangkan yang satu ini mana beda pula. Ini pas sore maksudnya. Ya mungkin latar waktunya tuh agak kurang jelas juga sih. Kapan mereka bertanya, di waktu kapan gitu, jam berapa. Oke, lanjut ya. Ini Gubiranya agak lain juga sih. Katanya Oga Gubira. Jadi bukan Gubira yang asli pada umumnya di serial Ultraman yang 1966. Ini si Gubiranya agak lain nih. Dan di sini si Trigger memakai wujud power type ya untuk hadapi si Gubira. Nah, kalau yang ini sih masih belum pasti si Trigger ini bakal berubah ke Sky type atau enggak gitu untuk melawan si Gazoto. Karena sebelumnya juga si Gazoto ini juga dikalahkan oleh Ultraman 3 dengan wujud Sky type yang pertama. Dan yang kedua itu kalah dengan power type. Oke, jadi ini kemungkinan si Gubira ini merupakan hasil dibikin ulang kali ya. Seperti di serial Ultraman sebelumnya yang Telestone tuh. Oke, selanjutnya mengenai kembalinya si Ultraman Z yang akan kembali di serial Ultraman Trigger. Mungkin inikah yang dimaksud Ultraman Z season 2 kah? Ya karena dia mengikuti caranya si Zero, makanya itu kemungkinan si Z ini hanya numpang lewat aja nih, bisa jadi. Atau bisa dikatakan sebagai bintang tamu. Hanya saja gua agak kurang yakin sih. Soalnya di majalah sebelumnya ada updatean tentang si Hulky ini sedang memegang God Balance. Dan kebanyakan teman-teman semuanya juga mengatakan kalau kayaknya si item yang namanya Ultra Z Laser rusak deh, makanya dia memakai God Balance tersebut. Dan untuk bebannya juga kita juga melihat secara jelas mengenai Hyper Key yang dipakai oleh si Hulky yang bakalan kembali itu wujud Ultraman Z Alpha Edge. Jadi kemungkinan besar si Ultraman Z ini bakalan muncul sebelum si Hulky mendapatkan God Balance sebagai gantinya untuk berubah jadi Alpha Edge gitu. Dan ini teman-teman semua juga bisa lihat sih tuh. Selain Oka Gubira, yang monster yang namanya apa ya? Gue lupa namanya. Gimaira ya. Itu sudah jelas ya mengenai nama monster tersebut. Sedangkan ada yang lainnya nih tuh. Monsternya masih belum diketahui apa tuh. Kita melihat gambar yang kurang jelas sih apa yang dihadapi Ultraman Trigger pada masa yang akan mendatang nantinya. Soalnya itu gambarnya agak kecil. Itu pun juga ditutup sama tangannya si Trigger. Jadi masih belum terungkap maksud apa yang bakalan si Trigger hadapi pada
episode selanjutnya gitu. Setelah bulan Juli kan pasti ada updatean baru untuk episode Ultimate Trigger, dan kemungkinan ini ketiga gambarnya itu yang akan menunjukkan monster yang akan dia hadapi ke depannya. Oke, di sini nggak cuma satu gambar mengenai si Z sama Trigger ya, yang berkolaborasi lewat series. Di sini tuh kemunculan si alien Barsa yang keempat kalinya si Z akan menghadapi alien Barsa tersebut. Kemungkinan setelah mengalahkan si alien Barsa ini masih tersisa 9.996. Waduh, masih banyak tuh. Tidak ada habis-habisnya nih. Dan kita juga diperlihatkan si Z memakai si Bayarot ya. Ya, ini mengingatkan kita bahwa si Z bersama Hulky ini pergi menuju ke suatu tempat yang dimana ada suatu tempat itu, katanya sih si Hulky pas prediksinya episode Ultimate Z ini dia ingin melindungi orang yang sedang menderita gitu. Jadi makanya dia itu diajak Ultimate Z untuk menjelajahi galaksi gitu, menjelajahi ke suatu tempat. Dan kebanyakan teman-teman juga mengatakan kenapa si Z ini bisa berada di universe-nya si Trigger. Kemungkinan kalau pakai Bayarot kali kan bisa membelah dimensi kan. Apalagi kalau misalnya pakai Data Explore, itu kan ada kekuatan Zero ya, yang dimana bisa menjelajahi dimensi atau bisa menjelajahi alam semesta lain gitu. Ya itu kalau menurut pendapatku sih. Nah, karena seperti yang kita lihat saat ini juga si Z ini masih memakai wujud originalnya ya, wujud aslinya itu. Dan nih, tuh Z ini muncul untuk membantu si Trigger ya. Apalagi dia harus berhadapan kembali melawan alien Barsa. Dan di sini si Trigger yang sedang menghadapi monster ini nggak tahu apa monster yang dihadapi si Trigger, yang pasti ini yang bakal muncul pada episode yang akan mendatang. Ya, untuk kemunculannya sih gue masih belum bisa menebak apakah bulan Juli ini debutnya si Ultraman Z kah? Soalnya kan masih belum tentu episode berapa si Ultraman Trigger bakalan berkolaborasi bersama si Z tersebut. Oke, sekaligus tambahan di sini ada dua karakter tambahan untuk serial Ultraman Trigger ya. Yang pertama si Yuzare. Nah, Yuzare yang satu ini merupakan versi Reiwa pada Ultraman Trigger kali ini. Sebelumnya kan ada dua versi Yuzare. Yang pertama versi serialnya Ultraman 3 sama Yuzare versi movie-nya Ultraman 3. Kemungkinan karakternya nama yang diperankan Yuzare itu masih belum diketahui apa namanya. Nanti gue coba update lebih detail mengenai kata yang satu ini. Ya pasti ini seperti penyampai pesan seperti pada serialnya Ultraman 3. Selain itu juga mengenai kemunculan si Yuzai versi New Generation 3-nya yaitu Trigger. Di sini ada karakter tambahan yaitu Manaka Reina. Nah, ibu yang satu ini merupakan ibunya si Kengo ya, yang dimana ada tulisan Manaka juga sini, yang berarti ini adalah ibunya si Kengo. Satu lagi sebelum gue menutupi video kali ini nih, gue lupa menjelaskan mengenai yang satu ini ya, yang merupakan Spalens itu yang berwarna hitam. Dan di sini menjelaskan mengenai item satu ini bernama Ancient Spalens. Yap, ini mengingatkan gue pada ceritanya Ultraman 3 Gaiden sih, di mana Spalens itu seperti berbentuk batu gitu. Tapi kalau dilihat juga yang satu ini kayak kayak peradaban kuno juga sih, karena 3 sama 3 ini menceritakan tentang masa kuno. Bisa jadi ini Ancient Spalens ini merupakan alat kuno yang bakal mereka pakai ini sebagai basis pembuatan senjata mereka gitu. Dan
ini kayaknya Spalens yang satu ini kayaknya dibikin secara terbalik deh. Maksudnya gini, sebelumnya kan kita mengetahui bahwa Spalens yang kita ketahui yang versi gas Spalens seperti posisi yang satu ini. Nah, kalau yang ini bentuknya terbalik gitu. Kemungkinan ini merupakan benda yang dibasiskan untuk pembuatan gas Spalens gitu. Yang pasti sih gue ingin mengetahui lebih detail sih mengenai item yang satu ini, tapi saat ini masih belum sepenuhnya jelas karena saat ini menjelaskan tentang item ini merupakan bahan pembuatan gas Spalens. Nanti kita akan dapatkan info lebih detail mengenai item yang satu ini karena saat ini baru satu ya, yaitu merupakan bahan pembuatan gas Spalens untuk organisasi itu sendiri. Baiklah, demikianlah untuk Ultimate Talking and Info kali ini. Masa gak nyangka sih yang bakal comeback itu si Hulky. Dan kemungkinan apakah ini akan menjadi Ultimate Z Season 2 kah? Karena sebelumnya ada info beredar mengenai Ultimate Z Season 2. Nah, yang dimana ini akan memenuhi sebanyak 49 atau 50 episode gitu. Namun saat ini masih belum pasti sih apakah itu akan jadi atau tidak. Yang pasti kita akan nantikan, terutama untuk fansnya Ultimate Z, berharap aja lah bahwa semoga itu menjadi kenyataan pada masa yang akan mendatang nantinya. Karena kemungkinan takutnya si Ultimate Z ini seperti si Riku kan, yang hanya muncul cuma sebentar sebanyak 3 episode kalau tidak salah ya. Tapi semoga aja ini merupakan apa yang beliau masukkan ini adalah melewati sale Ultimate Trigger kalau season 2. Tapi kalau misalnya teman-teman semuanya kurang setuju kalau Ultimate Z ini menjadi seperti Ultimate Zero yang kebetulan lewat, ya itu kalau pendapat teman-teman semuanya ya. Tapi kalau misalnya ceritanya bagus, ya itu bukan menjadi masalah untuk gua sih. Ya pasti gak sering comeback aja gitulah. Yang penting dia juga memiliki peran utama untuk cerita yang membuat kita jadi ingin terus menontonnya untuk ke depan nantinya. Oke, baiklah. Sekali lagi buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga teamwork dan info yang kusampaikan ini berdasarkan fakta yang kudapatkan ya. Seperti biasanya, jangan lupa like, comment, dan share video ini. Nah, untuk mengetahui video terbaru, jangan lupa subscribe di channel youtube.com/jbtk. Dan apabila gue ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang gue mau ucapin pada teman-teman saya itu putus, mohon dimakan terus selesai. Karena gue dalam waktu yang sebenarnya besok itu hanya sempat cerita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di next video.